Selamat siang Pak Wahyudi. Nah, saya hari ini ingin mempresentasikan tentang hasil RPP yang telah saya susun dengan model PBL, yaitu di kelas 5, semester 2, tema 8, subtema 3, dengan tema lingkungan sahabat kita, usaha pelestarian lingkungan. Nah, ini yang pertama adalah jaring-jaring atau pemetaan KD dan indikator masalah yang sudah saya petakan. Nah, di sini saya memetakannya menjadi 3, yaitu IPS dengan KD menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian bahasa Indonesia menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian SBDP membuat gambar cerita. Kemudian dari 3 KD tersebut, maka saya menyusunnya menjadi tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu melalui kegiatan menganalisis teks artikel mengenai siklus air, sumber dan tahapannya, peserta didik secara individu maupun mampu mengurutkan 4 peristiwa tahapan siklus air dengan benar. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil uraian siklus air, peserta didik secara individu mampu menyusun secara berurutan 4 peristiwa tahapan siklus air melalui menempelkan skema puzzle siklus air yang kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk tulisan pada LKPD. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menyimak videonya ini enceng gondok menutupi Sungai Citarum. Peserta didik secara kelompok mampu menguraikan permasalahan yang dapat mengganggu siklus air dan menuliskannya dalam LKPD. Yang keempat, melalui wawancara secara individu atau kelompok, peserta didik mampu menganalisis minimal 3 alternatif solusi dari permasalahan yang diuraikan. Yang kelima, melalui penugasan kelompok, peserta didik mampu membuat gambar bercerita dari hasil solusi dari permasalahan yang ditemukan kemudian. Dan yang keenam, berdasarkan hasil presentasi kelompok, peserta didik mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan solusi yang diberikan melalui tanggapan dari peserta didik lainnya. Nah, kemudian dari tujuan ini, saya kemudian menurunkan ke dalam kegiatan pembelajaran melalui model PBL. Nah, sebagai berikut. Nah, ini yang pertama itu di bagian pendahuluan. Untuk pendahuluannya, aktivitas gurunya itu menyiapkan peserta didik menyampaikan tema dan tujuan serta memotivasi. Kemudian melakukan apersepsi. Apersepsinya ini menjelaskan pengertian tujuan dan pentingnya belajar memecahkan masalah-masalah sosial. Nah, di kegiatan peserta didik di pendahuluan ini menyiapkan diri dan menyiapkan peralatan yang diperlukan. Kemudian menyimak, bertanya, menanggapi. Nah, begitu. Kemudian pada bagian kegiatan inti, yang pertama itu meminta peserta didik secara individu menguraikan peristiwa teks artikel yang telah disiapkan. Kemudian yang kedua, memberi penjelasan kepada peserta didik untuk menempelkan puzzle siklus air sesuai urutan peristiwa, kemudian menjelaskan peristiwa dalam bentuk tulisan secara runtut pada LKPD. Yang ketiga, meminta peserta didik secara kelompok untuk menguraikan masalah yang mengganggu siklus air berdasarkan video yang telah disiapkan. Nah, ini masuk ke dalam mengorientasi. Nah, kemudian untuk aktivitas peserta didiknya, yaitu secara individu, peserta didik menganalisis teks artikel kemudian menguraikan 4 peristiwa yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, secara individual, peserta didik menempelkan puzzle 4 tahapan siklus air sesuai urutan peristiwa yang kemudian dijelaskan kembali melalui tulisan dalam LKPD. Yang ketiga, secara kelompok yang beranggotakan 4 orang, peserta didik menguraikan masalah yang mengganggu siklus air berdasarkan video yang telah disimak. Nah, kemudian kita lanjut. Yang keempat ini aktivitas guru ini, kemudian guru membagi LKPD
prosedur wawancara untuk menganalisis situasi dari permasalahan. Nah, ini sudah mulai penyelidikan. Yang kelima, meminta peserta didik membuat gambar bercerita sesuai hasil temuan solusi dari hasil wawancara dan dipresentasikan. Ini adalah tahap mengembangkan dan melaporkan. Dan yang keenam, meminta peserta didik mengevaluasi hasil presentasi dengan cara meminta peserta didik lain untuk memberi tanggapan. Ini tahap mengevaluasinya. Nah, aktivitas peserta didiknya yaitu peserta didik menjaring informasi berbagai solusi masalah melalui wawancara untuk dianalisis 3 alternatif yang paling sesuai. Kemudian secara berkelompok peserta didik membuat gambar bercerita sesuai hasil dari wawancara yang dipresentasikan. Yang terakhir, peserta didik melakukan evaluasi didampingi guru dengan cara menerima tanggapan dari peserta didik lain tentang solusi permasalahan yang dipresentasikan. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, berikut secara lebih rinci saya masukkan ke dalam kolom sebagai berikut, Pak. Yang pertama ini kan tujuan pembelajarannya melalui kegiatan menganalisis teks artikel mengenai siklus air. Kemudian gambar dan tahapannya, peserta didik secara individu mampu menguraikan 4 peristiwa tahapan siklus air dengan benar. Nah, untuk teknologi yang digunakan, teks artikel mengenai siklus air, gambar dan tahapannya. Nah, ini masuk ke dalam kegiatan sinkronus atau tatap muka karena ini dilakukan di dalam kelas. Guru memberikan mengerjakan penjelasan dari awal bersama-sama dengan peserta didik di dalam kelas. Nah, untuk aktivitas guru, pendahuluannya menyiapkan peserta didik, menyampaikan tema dan tujuan serta memotivasi. Kemudian melakukan apersepsi, menjelaskan pengertian, tujuan, dan pentingnya belajar memecahkan masalah-masalah sosial. Nah, ini sudah masuk ke tahap orientasi. Kemudian meminta peserta didik secara individu menguraikan peristiwa teks artikel yang telah disiapkan. Untuk aktivitas peserta didiknya, dalam kegiatan pendahuluan ini, yang pertama itu menyiapkan diri dan menyiapkan peralatan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, menyimak, bertanya, dan menanggapi. Yang ketiga, secara individual, peserta didik menganalisis teks artikel kemudian menguraikan 4 peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua ini, untuk tujuan pembelajarannya berdasarkan hasil uraian siklus air, peserta didik secara individu mampu menyusun secara berurutan 4 peristiwa tahapan siklus air melalui menempelkan skema puzzle siklus air yang kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk tulisan pada LKPD. Untuk teknologi yang digunakannya yaitu LKPD dan puzzle siklus air. Kemudian ini dilakukan secara tatap muka atau sinkronus karena ini peserta didik akan bermain puzzle tentang siklus air dan mengerjakannya pada LKPD. Untuk aktivitasnya, aktivitas guru itu yang pertama memberi penjelasan kepada peserta didik untuk menempelkan puzzle siklus air sesuai urutan peristiwa, kemudian menjelaskan peristiwa dalam bentuk tulisan secara runtut pada LKPD. Untuk aktivitas peserta didik, secara individual, peserta didik menempelkan puzzle 4 tahapan siklus air sesuai urutan peristiwa yang kemudian dijelaskan kembali melalui tulisan dalam LKPD. Nah, kemudian untuk tujuan yang ketiga, yakni melalui kegiatan menyimak video Enceng Gondok menutupi Sungai Citarum. Peserta didik secara kelompok mampu menguraikan permasalahan yang dapat mengganggu siklus air dan menuliskannya dalam LKPD. Nah, untuk teknologi yang digunakannya ini video Enceng Gondok menutupi Sungai Citarum. Nah, ini dilakukan secara sinkronus tatap muka di kelas. Nah, untuk aktivitas gurunya, guru menayangkan video Enceng Gondok menutupi Sungai Citarum. Yang kemudian kedua, meminta peserta didik secara kelompok untuk menguraikan masalah yang mengganggu siklus air berdasarkan video yang telah disiapkan. Nah, ini sudah masuk ke tahap mengorganisasi.
Kemudian aktivitas peserta didiknya secara kelompok yang beranggotakan 4 orang, peserta didik menguraikan masalah yang mengganggu siklus air berdasarkan video yang disimak. Kemudian untuk tujuan yang keempat ini, melalui wawancara secara individu atau kelompok, peserta didik mampu menganalisis minimal 3 alternatif solusi dari permasalahan yang diuraikan. Nah, di sini teknologi yang digunakan adalah LKPD, susunan pertanyaan untuk wawancara. Nah, ini karena kegiatannya wawancara dengan narasumber, maka dapat dilakukan secara asinkronus. Nah, untuk aktivitas guru membagikan LKPD prosedur wawancara untuk menganalisis solusi dari permasalahan. Nah, ini tahap penyelidikan. Nah, untuk aktivitas peserta didik menjaring informasi berbagai solusi masalah melalui wawancara untuk menganalisis 3 alternatif yang paling sesuai. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kelima, melalui penugasan kelompok, peserta didik mampu membuat gambar bercerita dari hasil solusi dari permasalahan yang ditemukan kemudian dipresentasikan. Nah, untuk ini teknologi yang digunakan itu LKPD untuk membuat gambar cerita. Kemudian ini untuk membuat gambar ceritanya itu dilakukan secara asinkronus. Jadi setelah wawancara tadi itu peserta didik berkelompok itu membuat cerita dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Kemudian untuk presentasi hasil gambar yang sudah dibuat oleh peserta didik tadi dilakukan di dalam kelas. Jadi dilakukan secara sinkronus. Nah, untuk aktivitas gurunya yang pertama meminta peserta didik membuat gambar bercerita sesuai hasil temuan solusi dari hasil wawancara dan mempresentasikan. Nah, ini masuk ke dalam tahap mengembangkan dan melaporkan. Kemudian guru menyimak hasil presentasi setiap kelompok peserta didik. Untuk aktivitas peserta didiknya yang pertama secara berkelompok peserta didik membuat gambar bercerita sesuai hasil dari wawancara tadi. Kemudian yang kedua secara berkelompok peserta didik mempresentasikan hasil karyanya di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ini untuk tujuannya yang keenam, berdasarkan hasil presentasi kelompok, peserta didik mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan solusi yang diberikan melalui tanggapan dari peserta didik lainnya. Teknologi yang digunakan adalah gambar yang disajikan yang telah dibuat oleh peserta didik di rumah sebelumnya. Untuk kegiatannya ini dilakukan secara sinkronus di kelas karena ada aktivitas peserta didik yang akan mempresentasikan yang nantinya ditanggapi oleh peserta didik lainnya dan dibimbing oleh guru. Nah, untuk aktivitas gurunya meminta peserta didik mengevaluasi hasil presentasi dengan cara meminta peserta didik lain untuk memberi tanggapan. Untuk aktivitas peserta didiknya, peserta didik mengevaluasi didampingi guru dengan cara menerima tanggapan dari peserta didik lain tentang solusi permasalahan yang dipresentasikan. Baik Pak, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Selamat siang Pak.